mulai terganggu tahun 2016 lalu. Sakit yang dideritanya ialah penyempitan jantung, saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, serta kekurangan oksigen dalam otak dan darah. Namun keluarga tak pernah putus asa merawatnya dengan penuh cinta. Namun betapapun kuatnya cinta yang dimiliki oleh manusia, tak dapat menandingi cinta Tuhan Sang Pemilik hidup. Manusia hanya punya harap dan doa, punya daya dan upaya, namun Tuhanlah penentu batas hidup manusia. Kegelisahan telah terpancar dari sorot mata dan raut wajahnya. Napasnya pun tersengal-sengal. Hingga pada tanggal 7 Januari 2024 kemarin adalah hari terakhir bersama keluarga dan juga kita semua. Di usia yang ke-78 ini, Mama Yasinta Tulitola dijemput Tuhan untuk kembali ke asal mulanya, meninggalkan dunia dengan tenang. Selamat jalan Mama Yasinta Tulitola. Pulanglah dengan damai, kelak kita akan bertemu di surga yang indah. Meskipun rumahmu dibalut tanah, namun kebaikanmu selama hidup akan membuatmu terus bernapas dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih telah mewarnai kami dengan kegembiraan. Semoga. Selanjutnya kita mendengarkan suara yang mewakili keluarga berduka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena alat kayak pukul hoy mata, minabine, opo payung melaksanakan rangkai yang ada di bawah tenda duka ini yang saya hormati. Pada tempat ini saya membawa sepatah kata dari keluarga Bapak Doni, Pak Reni bersama adik-adiknya, dan doe ketika pada kirim hanya ruahina. Terima kasih dan mohon maaf. Kematian menurut kita yakini bahwa kematian itu adalah orang akan hidup di dunia yang baru. Dunia yang baru seperti apa, kita semua yang masih hidup ini tidak tahu. Kita tahu setelah kita pergi ke dunia itu. Tetapi secara iman kita semua tahu bahwa kematian itu bisa juga menyelamatkan, kematian juga mempersatukan kita semua. Dan dengan adanya kematian, maka hari ini kita semua bertemu di tempat ini. Bapak, Ibu, sama saudaraku yang saya kasih, pada tempat ini keluarga atas nama saya mewakili Bapak Doni, Pak Reni bersama adik-adiknya, pertama menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada kita semua. Sejak kemarin menjemput jenazah di Tebelota sampai di tempat ini, keluarga menyampaikan terima kasih banyak atas seluruh pengorbanan waktu dan tenaga. Keluarga juga menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua yang hadir pada tempat ini.
kita hadir di sini karena kita cinta terhadap Mama Tulip ini. Maka dia sudah pergi. Mungkin saat terakhir untuk kita boleh bertemu, walaupun hanya dengan kondisi yaitu dalam keadaan kaku, tidak bernafas. Tetapi kita semua yakin dan percaya bahwa Mama Tulip pasti sementara lihat kita semua yang ada di sini. Sekali lagi keluarga menyampaikan terima kasih banyak atas semuanya ini. Di tempat ini juga keluarga menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dari SMK Frateran Todor yang sudah jauh-jauh datang hanya karena cinta terhadap Mama Tulip dan juga cinta terhadap Pak Rini bersama anak-anaknya. Sekali lagi terima kasih banyak atas semuanya ini. Di tempat ini juga keluarga menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf yang pertama untuk Mama Tulip. Jika dalam hidupnya ada tutur kata, koda kirim yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Hanya keyakinan kita saja bahwa dengan memaafkan Mama Tulip ini, napana akan todok nagawe akan diwalet. Keluarga juga menyampaikan permohonan maaf untuk kita semua. Jika kehadiran kita sejak kemarin sampai dengan hari ini ada pelayanan yang kurang memuaskan kita semua di tempat ini, atas nama keluarga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan keluarga juga menyampaikan bahwa setelah kita semua hadir untuk melayat sekaligus mengantar jenazah Mama Nenek Tulip ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, keluarga juga masih mau mengharapkan setelah penguburan ini kita masih duduk untuk bisa mungkin nongkoli kebako, kita masih bisa golok tohi nongbuak pilih, kita bisa berganti baru kita ambil balik ke tempat masing-masing. Dan keluarga juga menyampaikan bahwa setelah penguburan ini sesuai dengan adat dan kebiasaan sembahyang arwah tidak bukan malam ini, tetapi mulai dengan besok malam, hari Selasa malam, Rabu malam, dan terakhirnya hari Kamis seperti almah atau lebih. Mungkin ini saja yang saya sampaikan dari keluarga untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Sekali lagi di tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Mama semua yang hadir di tempat ini. Saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita menyerahkan kepada petugas liturgi untuk didoakan menurut tradisi Katolik. Keluarga berduka, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Mari kita menyiapkan hadiran batin kita dan memulai ibarat penguburan ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Keluarga berduka, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang terkasih dalam Kristus. Betapapun mulianya manusia, pada akhirnya ia juga akan menghadap kematian. Kematian adalah kepastian untuk setiap manusia. Dan pada hari ini kita akan mengantar mama kita tercinta, Mama Yasinta Tulit Ola, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Seperti Kristus yang mengalami kegelapan makam demi menyelamatkan dan memberikan hidup kepada manusia, kita juga yakin dan percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah jembatan menuju kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Maka marilah kita bersatu hati, kita berdoa untuk keselamatan Mama Yasinta Tulit Ola. Semoga dia diperkenankan untuk masuk dan mengambil bagian dalam kebahagiaan di Firdaus yang kekal. Marilah kita memohon kerahiman dan belas kasih Allah untuk mengampuni dosa hambanya ini, agar ia pantas memasuki rumah Bapa. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menjauhkan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada Mama Yasinta Tulit Ola ini. Selama hidupnya, ia berharap dan percaya kepadamu. Semoga Engkau memperkenankan ia masuk ke dalam tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi di surga. Berkatilah semua anggota keluarga yang ditinggalkannya, agar mereka memperoleh penghiburan melalui sesamanya. Demi pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mengikuti upacara pemberkatan jenazah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah menerima mama kita ini untuk bersatu dalam keluarga Allah dan menjadi pengikutnya melalui sakramen pembaptisan. Sekarang jenazahnya akan direciki dengan air suci dan didupai dengan harum-haruman sebagai lambang hidup abadi yang dijanjikan Yesus.
Rezekilah ya Tuhan hamba-Mu ini dengan air kehidupan. Bersihkanlah dia dari segala noda keracuhannya, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah ya Allah hidup hamba-Mu ini sebagai kurban harum-haruman yang berkenan kepadamu. Kami jawab, terimalah dia, ya Tuhan. Ya Tuhan, kuduskanlah hamba-Mu ini dengan air kehidupan dan harum-haruman mewangi. Terimalah dia, ya Tuhan. Ampunilah dosanya berkat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Terimalah dia, ya Tuhan. Semoga ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah seruan kami umat-Mu dan berkatilah hamba-Mu Mama Yasinta Tulip ini yang telah meninggal dunia. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai, dan sinarilah dia dengan cahaya ilahi-Mu. Persatukanlah dia dalam persekutuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Doa penyerahan keluarga. Mak tarik orang jadi kami atas riwa anak amalaki kami atas itu kan ke atas riwa kita tengah bercerita ini petugas penemuan kami ketika kami atas riwa kami ingat nama Yasinta adalah hidup yang membelah bagi kepada kami 9 orang sehingga kami memperoleh kehidupan emak. Terima kasih. Ketika kami ingat Yasinta Tulip, kami ingat Rahim lewo kami. Ketika kami ingat Yasinta Tulip, kami ingat Rahim emak yang selalu mengampuni kami. Ketika kami ketemu kami Rahim membutuh kami jadi topi maka berikan kami supaya mari ono beti Yesus, supaya Yesus jadi tali pengikat persaudaraan kami emak. Kami wahangkai anak keren cucu cece mau wahangkai kami letak maaf mau kaon pete kami kama salah terus di mau sayang kami ke halal
buku pendeloni dipengaruh kayu dikepuk wah gimana kayu kami hanya soga onak pipi Bapak. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, perkenankan mama kami ini mengambil bahagian dalam perjamuan surgawi dan jadikanlah dia menjadi pendoa bagi kami semua demi Kristus Tuhan kami. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Yohanes. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal, hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga berduka, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Gambaran dan sosok atau pribadi seorang ibu sering punya makna yang teramat dalam untuk hidup kita semua. Ada banyak puisi, lagu, dan lukisan yang coba mengungkapkan arti seorang ibu bagi kita. Kiranya tak pernah bisa memadai dan tak pernah cukup. Betapa dia, ibu, punya arti sendiri dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kepergiannya merupakan suatu kehilangan yang tak tergantikan. Adakah penghargaan yang lebih bermakna bagi seorang ibu? Sosok seorang ibu hampir merupakan segalanya bagi kita. Dan sekarang salah satu sosok, yakni mama tercinta kita, Yasinta Tulit Ola, telah pergi. Apa yang telah kita, secara khusus keluarga atau sahabat kenalan, berbuat untuknya? Mungkin pada saat ini kita semua tertegun dan menyesal karena kita belum sempat berbuat banyak untuk mama tercinta kita. Ia telah begitu banyak berbuat untuk kita sebagai tanda terima kasih. Kita telah mengalami dan menyaksikan segala kebaikan hidupnya yang saleh, seorang pendoa, seorang ibu dan nenek yang sangat mengasihi, dan tentu masih banyak lagi. Keluarga berduka, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang biji gandum. Biji gandum yang harus jatuh untuk menghasilkan banyak buah. Yesus berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ucapan itu dikatakan Yesus justru menjelang hari-hari sengsara dan kematiannya. Ucapan Yesus mengenai biji gandum yang harus jatuh itu sudah merupakan hukum alam. Biji gandum, jagung, kacang, atau apa saja, ia hanya bisa menghasilkan kalau ia jatuh, masuk ke tanah, membelah diri, berkecambah,
lalu bertumbuh dan berbunga. Kalau biji tidak jatuh, tidak mati, ia juga tidak akan menghasilkan banyak buah. Waktu Yesus berbicara tentang biji gandum itu, sebenarnya ia berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah biji gandum itu. Ketika ia disalibkan dan lambungnya ditikam, biji gandum itu telah merekah dan berkecambah. Ketika ia dikuburkan, biji gandum itu telah ditanam ke dalam tanah. Ketika Yesus bangkit, biji gandum itu telah bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, yaitu keselamatan umat manusia. Keluarga berduka, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Misteri biji gandum berlaku untuk Yesus. Tetapi misteri biji gandum itu berlaku juga untuk kita, para pengikut Kristus. Kita pun dipanggil untuk menjadi biji gandum itu. Mama Yasinta Tulit Ola yang dipanggil Tuhan telah dipanggil untuk menjadi biji gandum itu. Ia telah banyak bekerja, berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk sahabat kenalan. Ia juga sudah pasti banyak berkorban, menderita, dan menjadi tua demi keluarga, anak-anak, dan semua yang menjadi kesayangannya. Kini ia telah menjadi biji gandum yang jatuh dan ditanam, dan tentu akan menghasilkan buah-buah berlimpah, buah-buah sukacita, pengorbanan, kesetiaan, keberhasilan anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Ia memberi teladan hidup doa dan cinta kasih. Mungkin ada kata-kata dan pesan-pesan tertentu yang belum dilupakan. Semua itu adalah buah-buah yang ia tinggalkan bagi keluarga dan kita semua. Jika kita memang mencintainya, kita tinggal melipat gandakannya dalam keseharian hidup selanjutnya. Menghidupkan semangat kasih, doa dan pengorbanannya dalam hidup anak-anak dan kita semua. Sehingga semuanya itu akan berkembang sebagai ucapan syukur dan kenangan kita atas kepergiannya. Maka kepergiannya bukan suatu kematian yang sia-sia. Ia telah memberikan buah berlimpah. Sebab tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Semoga. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah meninggal dunia. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Maka marilah kita mendoakan Mama Yasinta Tulit Ola kepada Tuhan Yesus yang dia imani selama hidupnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami yang meratapi kematian saudari Mama Oma kami tercinta Yasinta Tulit Ola. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda Nain. Semoga Engkau menganugerahkan hidup kekal kepada saudari kami ini. Marilah kita mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat.
Semoga Engkau menerima saudari kami ini dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Engkau telah mengorbankan tubuh dan darah-Mu demi keselamatan kami. Semoga Engkau memperkenankan saudari kami ini mengambil bagian dalam perjamuan surgawi-Mu. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, untuk mengampuni kami mengampuni salah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan berbelas kasih, bebaskanlah hamba-Mu nama Yasinta Tulitola dari segala hukuman dosa berkat daya sabda-Mu. Anugerahkanlah kebahagiaan kekal kepadanya, dan perkenankanlah dia menikmati sukacita bersama para kudus-Mu dalam kemuliaan surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita ikuti acara penutupan peti jenazah. Saudara-saudari, sekarang peti jenazah akan ditutup dan kita tidak akan melihat wajah Mama Yasinta lagi untuk selamanya dalam kebersamaan kita di dunia ini. Anggota keluarga dipersilakan untuk berpamitan yang terakhir kalinya dengan Mama Yasinta.
Bapak Ibu umat sekalian yang terkasih, ini tiba saatnya kita akan menghantar mama kekasih kita ini ke tempat pernikahan terakhir. Dan berhubung makam ada di samping rumah sebelah kiri, maka yang kita umat yang lain tetap di tempat, arahkan perhatian kita ke makam, dan petugas liturgi bersama keluarga berada di makam. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati sedih kita telah menghantar Mama Yasinta Kulit Ola ke tempat ini. Di makam inilah kita akan membaringkan jenazahnya. Marilah kita hening sejenak dan memohon berkat Tuhan atas makam ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, berkatilah dan sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Jenazah siap diturunkan. Angkat peti saja. Angkat petinya saja ke sini. Pero tukang lagi. Kamu kalau belakang ini kalau belakang salah. Ini